Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan. Presentasi ini disusun berdasarkan materi jaringan komputer serta studi kasus dari berbagai data center besar di dunia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Jazuli dengan nomor NIM 240512104154. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Sementara itu, sistem terdistribusi adalah perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan sehingga pengguna tidak menyadari bahwa ada banyak proses yang bekerja di belakang layar. Perbedaan utama keduanya ada pada perangkat lunak, bukan pada perangkat keras. Di era digital, infrastruktur jaringan menjadi sangat penting karena mendukung layanan sehari-hari seperti internet, perbankan, media sosial, hingga cloud computing. Model jaringan komputer dibagi menjadi dua. Pertama, jaringan terpusat, di mana semua komputer bergantung pada server utama. Kedua, jaringan terdistribusi, di mana proses tersebar ke beberapa server untuk meningkatkan keandalan. Model ini banyak digunakan dalam data center modern untuk mendukung layanan global seperti Google dan Facebook. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh nyata dari data center yang ditampilkan di video. Google Data Center menampilkan efisiensi energi yang tinggi, sistem pendingin canggih, dan keamanan berlapis, bahkan bisa kita jelajahi lewat Google Street View. Facebook menggunakan data center di Luleå, Swedia dengan memanfaatkan udara Arktik sebagai pendingin alami sehingga hemat energi dan ramah lingkungan. IBM memiliki data center cloud yang ready dan secure to the core, artinya siap menjalankan beban kerja kecerdasan buatan dengan keamanan tingkat tinggi. Huawei menghadirkan solusi fusion modul yang modular, lengkap dengan sistem e-power, e-calling, dan e-manager untuk memudahkan pengelolaan. Di Brazil, Caixa Econômica Federal bersama Banco do Brasil membangun data center Tier 4 melalui skema public dan private partnership. Tier 4 berarti tingkat keandalan tinggi, dengan redundansi penuh dan sistem cadangan berlapis. Ada juga Subtropolis di Kansas, sebuah data center bawah tanah yang sangat aman dan efisien secara thermal. Selain itu, Mac Stadium mengoperasikan ribuan Mac Mini sebagai server untuk kebutuhan CI atau CD developer iOS. Dan yang terakhir, superkomputer Sierra di Amerika Serikat yang digunakan untuk simulasi senjata nuklir. Menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur superkomputer untuk keamanan nasional. Berdasarkan jangkauan jaringan dibagi menjadi 4. Pertama, PAN atau Personal Area Network seperti Bluetooth. Kedua, LAN atau Local Area Network, misalnya di laboratorium komputer sekolah. Ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network yang mencakup satu kota. Dan keempat, WAN atau Wide Area Network yang cakupannya sudah mendunia, yaitu internet. Akses jaringan. Berdasarkan aksesnya, ada internet dan internet. Intranet hanya bisa diakses secara internal. Intranet hanya bisa diakses secara internal, misalnya jaringan kantor. Internet bisa diakses secara publik oleh siapa saja. Selain itu ada extranet, yaitu akses terbatas untuk pihak luar tertentu, contohnya vendor atau partner bisnis.
Dari cara membangunnya ada dua mode utama. Ad hoc mode, yaitu perangkat terhubung langsung secara peer-to-peer tanpa akses point. Infrastruktur mode, yaitu semua perangkat terhubung lewat akses point atau router. Mode ad hoc cocok untuk jaringan kecil dan sementara, sedangkan infrastruktur digunakan untuk jaringan skala besar seperti kampus atau kantor. Topologi jaringan menjelaskan bagaimana komputer saling terhubung. Topologi bus sederhana dan murah. Tetapi jika kabel putus, seluruh jaringan terganggu. Topologi star fleksibel dan mudah dikelola, tetapi bergantung pada hub atau switch pusat. Topologi ring lebih stabil, tetapi jika satu node rusak, maka jaringan bisa terganggu. Topologi mesh adalah yang paling aman karena punya banyak jalur, tetapi biaya pemasangan sangat mahal. Jenis media jaringan. Berdasarkan media jaringan dibagi dua. Wired network menggunakan kabel seperti UTP dan fiber optik. Memiliki kecepatan tinggi dan stabil. Wireless network menggunakan sinyal radio seperti Wi-Fi, 4G, dan 5G. Lebih fleksibel tanpa kabel. Jenis siaran dalam jaringan. Berdasarkan cara penyiaran data, ada 3 model. Unicast yaitu satu komputer mengirim ke satu komputer lain. Multicast yaitu satu komputer mengirim ke sekelompok komputer. Broadcast yaitu satu komputer mengirim ke semua komputer dalam jaringan. Model jaringan saat ini berkembang ke arah cloud computing, di mana server dan aplikasi dijalankan di pusat data cloud. Virtualisasi server digunakan untuk efisiensi sumber daya. Hybrid networking menggabungkan jaringan lokal dan cloud publik. Dan tentu saja data center menjadi tulang punggung layanan internet global seperti yang kita lihat pada Google, Facebook, IBM, Huawei, dan Tasya Ekonomika Federal. Sebagai kesimpulan, infrastruktur jaringan memiliki banyak model, baik dari segi cakupan, cara membangun, maupun topologi. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga perlu dipilih sesuai kebutuhan. Di era digital saat ini, data center adalah komponen vital untuk memastikan layanan internet dan cloud berjalan dengan cepat, aman, dan andal. Demikian presentasi tentang model infrastruktur jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.